Saat ini, saya sedang berada di proyek Grandika Olive Jaten untuk meninjau lokasi MCK dan Barak Pekerja. Yuk, kita lihat. Nah, di belakang saya, saat ini sudah terlihat jelas Barak Pekerja dan MCK Pekerja. Tapi sebelum kita masuk, mari kita lihat dulu tata tertib apa saja sih yang harus diterapkan di Barak Pekerja. Yuk kita lihat. Ternyata Barak Pekerjanya ada 2 lantai. Semakin penasaran kan? Yuk kita lihat ke dalam. Wow, ternyata kondisi Barak Pekerjanya lumayan cukup luas ya. Cukup lega, ventilasi banyak, terdapat stop kontak, ada gantungan pakaian. Saya rasa para pekerja nyaman tinggal di sini. Saya mau sedikit bertanya ya Pak ya. Kan Barak ini terlihatnya bersih, rapi, luas. Apakah ada petugas khusus yang membersihkan Barak ini Pak? Kalau petugas khusus kita setiap hari rutin ada, ya setiap pagi, siang, sore rutin semua kita lakukan. Berarti setiap hari dalam seminggu itu ya? Ada terus kita sama rutinnya. Siap. Makasih banyak Pak Edi. Sama-sama Pak. Saya lanjut muter-muter lagi ya Pak. Silakan Pak. Saya kan tadi udah keliling-keliling ya Pak ya, melihat barak dan MCK. Saya melihat semuanya ini nyaman. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Bapak untuk membuat Barak dan MCK senyaman ini? Jadi yang melatar belakangi saya untuk membuat Barak Pekerja ini adalah yang pertama lingkungan. Lingkungan proyek Grandika Olive Jaten ini berada di kawasan apartemen yang sudah dihuni, ya, sehingga kita tidak bisa sembarangan untuk membuat Barak Pekerja karena itu akan sangat mengganggu performa perusahaan, terutama KDRI Persada Gedung. Sehingga inilah yang saya buat Barak Pekerja ini seperti ini desainnya. Jadi secara tampak dari muka, dari luar bisa dinikmati oleh para penghuni apartemen sehingga KDRI Persada Gedung mendapat nilai positif citra KDRI Persada Gedung di mata penghuni apartemen bagus. Kita harus menjaga performa perusahaan kita. Yang kedua, mendasari adalah biasanya Barak Pekerja itu kan mungkin bisa dibilang dibuat seolah asal-asalan gitu ya, seolah asal-asalan, di mana di situ suasananya ya kita tahu sendiri, suasananya mungkin kurang nyaman ya, kurang bersih gitu kan, terus materialnya juga dari kayu gitu kan. Nah cuma di sini untuk Barak Pekerja ini saya buat dengan desain yang beda, dengan menggunakan material yang beda juga ya. Kalau ngomong-ngomong terkait material nih Pak, kira-kira material apa sih yang digunakan di Barak Pekerja dan MCK ini? Jadi material untuk Barak Pekerja ini, material utamanya adalah baja. Kita menggunakan material utama baja ya. Material baja ini kita buat dengan sistem knockdown. Kita buat sistem knockdown dengan tujuan apa? Satu, mudah pada saat pemasangannya. Yang kedua, mudah saat pembongkarannya. Ya, dengan tujuan untuk Barak Pekerja ini dengan desain yang seperti ini, kita bisa manfaatkan lagi setelah proyek ini selesai. Ya, jadi kita bisa dibilang kita mempunyai investasi di sini, yang mana budget atau sasarannya Barak Pekerja ini bisa kita gunakan 3-4 proyek selanjutnya atau dalam kurun waktu 5 tahun. Kalau bisa bicara kita masalah investasi ya Pak,
kira-kira bisa bocorin sedikit nggak sih Pak? Iya, berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk bangun MCK sama Barak ini Pak? Oke, jadi untuk informasi, Barak ini ada 2 lantai dengan luasan kurang lebih 384 meter persegi, menampung daya tampungnya sekitar 200 orang pekerja. Ya, di sini sudah kita kasih penomoran untuk para pekerjanya. Juga kita siapin loker, ya, loker untuk menaruh barang-barang para pekerja supaya tidak berserakan di lantai. Nah, secara biaya bisa dibilang tidak mahal juga. Dengan luasan 384 meter persegi itu kita menghabiskan biaya kurang lebih 280 juta. Ya, 280 juta, atau kalau kita konversi ke meter perseginya kurang lebih 750 ribu per meter perseginya. Tapi bisa dipakai berkali-kali gitu. Bisa dipakai berkali-kali, 3 sampai 4 proyek ke depan. Kalau MCK Pak, kalau MCK gimana dari biaya? Oke, kalau MCK mungkin MCK biayanya bisa lebih besar sedikit ya, karena full material di MCK itu menggunakan material utamanya adalah baja, terus dindingnya pakai spandek, lantainya kita pakai checker plate. Jadi full untuk MCK itu adalah baja semua, dan sistemnya juga sistem knockdown. Ya. MCK kita buat dengan ukuran 4 kali 10 meter persegi dengan jumlah toiletnya atau klosetnya itu 10 unit. Ya, 10 unit dengan sistem mandinya kita buat shower, Mas. Oh, shower. Kita buat shower. Udah nggak ada bak lagi berarti Kita Pak, tidak ya? menggunakan bak lagi. Kenapa? Pengalaman kalau menggunakan bak airnya kotor. Jadi orang mandi airnya masuk lagi ke bak. Itu bercampur air sampo, air sabun masuk ke bak. Jadi airnya tidak bersih. Nah, dengan menggunakan shower, harapannya adalah air itu akan selalu bersih dan membuat segar para pekerja. Oke, baik. Nah, sebelum saya pertanyaan terakhir nih Pak, fasilitas apa aja sih Pak sebenarnya nanti yang akan dikembangkan lagi dari Barak dan MCK ini biar pekerja semakin nyaman tinggal di sini setelah seharian bekerja di lapangan? Ya Pak. Ya, jadi kalau bicara fasilitas ya, fasilitas yang ada sekarang ini di belakang Barak itu sudah ada kantin bekerja, ya, yang melayani kebutuhan makan dan minum para pekerja setiap harinya. Terus di sebelah kanan kantin itu ada musola. Ya, musola ini adalah hal yang penting juga, yang utama harus kita sediakan. Kita harus bisa memfasilitasi pekerja untuk melaksanakan ibadahnya. Ya, jangan sampai mereka kita tutup kerja tapi tidak kita pikirkan untuk ibadahnya. Dosa nanti kita. Baik. Ya, terus untuk kedepannya kami akan mencoba menyediakan tempat fasilitas olahraga. Ya, semacam apa ya, fitness area. Kita buatkan fitness area, nanti akan ada di depan situ samping MCK. Terus kita tambahkan tempat untuk santai, tempat santai bekerja, duduk-duduk lah sambil merokok itu di samping kantin. Seperti saung gitu kali Pak? Iya, kira-kira seperti itu. Ini masih proses akan kita buatkan, kita siapkan ke depannya. Oke, baik. Yang terakhir Pak, harapan ke depan untuk proyek-proyek lain PT Adi Persada itu seperti apa sih? Barak sama MCK. Harapannya sih ke depannya untuk proyek yang lain, kalau seandainya Barak yang ada di proyek ini bisa dipakai sebagai contoh, harapannya proyek-proyek lain bisa menggunakan atau membuat Barak yang seperti ini juga. Dengan desain yang seperti ini, diharapkan para pekerja itu bisa merasakan kenyamanan dalam istirahat. Terus dengan mereka nyaman tinggal di Barak ini, otomatis mereka juga akan bekerja itu hatinya itu senang gitu loh. Oh Ya, karena pekerja itu yang utama itu mereka yang dilihat adalah Barak pekerja. Dengan Barak pekerja kita tinggal nyaman, mereka bekerja itu juga semakin baik gitu loh. Jadi produktivitas kerjanya mereka meningkat. Yang pasti dengan Barak yang bagus, yang nyaman dan enak, itu membuat pekerja itu betah, Mas. Pekerja itu betah, ya, nggak bentar-bentar keluar ganti orang. Ini yang menyulitkan kita, ya. Jadi harapan utamanya itu proyek yang lain kedepannya bisa memiliki Barak yang ya minimal yang ada seperti ini, ya,
supaya kita bisa menjaga pekerja itu tidak bolak-balik gunakan bekerja karena tidak nyaman tidak dilarang. Jadi harapannya seperti itu. Baik Pak Hartono, terima kasih banyak atas Oke. penjelasan yang cukup lengkap. Mungkin saya akan melanjutkan perjalanan saya lagi. Bapak, Ya. silakan Mari, beraktivitas. silakan Oke. Pak. Oke, terima kasih Bapak. Pak Edi, terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum. Dalam. Pegang Mas siapa, Mas? Mas Irfan. Ayo Mas, Mas Irfan. Dengan Mas Irfan ya? Iya. Sebentar, saya ingin bertanya-tanya nih Mas. Kan Mas di sini kan sebagai pekerja di sini ya, Mas? Iya. Setelah seharian beraktivitas, kira-kira apa sih Mas yang menjadi keunggulan dari barak ini? Ya kalau barak ini sih bersih, beda sama yang lain. Bersih, bagus lah, terus terjaga, beradab. Ya semakin ada lokernya Pak. Ada lokernya ya. Bedanya ini barak pekerja yang ada di sini dengan barak pekerja di tempat lain itu seperti apa sih Mas? Kalau di sini tuh bersih Pak, bersih, rapi, kuat, tiangnya juga baik aja. Kalau yang lain kebanyakan tuh kan ya gimana ya Pak, pakai kayu. Tempatnya juga bersih, rapi, nggak berserakan kayak yang lain. Tapi loker ini sangat membantu ya Mas ya? Loker ini sangat membantu Pak. Loker ini buat banting barang. Kalau misalnya, kan di dalam ini pasti pakaiannya pakaian yang kering ya? Iya, Pak. Kalau pakaian basah taruhnya di mana sih? Kalau pakaian yang basah kita taruh di sebelah sana Pak, ada tempatnya sendiri. Gitu ya. Jadi nggak dicampur ya antara Ya. basah sama kering gitu ya? Beda-beda. Terima kasih ya Mas, Ya, selamat sama-sama, beraktivitas kembali. Saya mau lanjut kegiatan Iya saya. Pak, iya Pak. Faktor utama dalam meningkatkan produktivitas pekerja adalah kenyamanan barak dan MCK pekerja. Dengan demikian, kesehatan, keselamatan kerja akan terjaga dan kualitas semakin meningkat.